Oke, balik lagi di Sindur Motovlog bersama gue Masno dan juga si Sento. Oke, setelah beberapa minggu, kayaknya gue bulan ini update konten kurang signifikan karena terdapat kegiatan yang perlu gue kelarin dulu di bulan Ramadan ini. Jadi gue mengorbankan kegiatan perkontenan gue demi kegiatan yang lebih urgen. Dan kegiatan motovlog ini sebenarnya kan hanya untuk selingan aja ketika gue nggak terlalu padat kegiatannya. Oke, jadi for your information, topik pembahasan gue kali ini itu adalah, ini udah kuartal ketiga bulan Ramadan dan gue pengen review sedikit kondisi ibu kota. Apakah di kuartal ketiga itu masih padat? Waduh, batal orang di puasa. Ada aja. Di kuartal ketiga ini masih padat atau enggak? Kayaknya sih masih padat ya, karena kegiatan perkantoran itu efektif liburnya ada di kuartal keempat, di antara tanggal 24 sampai dengan tanggal 27. Kayaknya libur-libur orang-orang yang kerja kantoran ada di kuartal keempat. Makanya di kuartal ketiga ini jalanan masih cukup padat. Waduh, macet banget lagi. Gak tahu nih macet apa, tapi biasanya nggak pernah macet di sini. Tapi kenapa macet ya? Apa gua jalannya terlalu sore? Atau memang banyak orang-orang yang lagi war takjil? Nggak paham juga sih. Ini nggak bisa jalan sama sekali loh. Lagi taksi ngapain ngambil kanan sih? Jadi seyogyanya bulan Ramadan di ibu kota Jakarta, kita udah nggak bakalan asing lagi dengan kegiatan war takjil ya. Artinya mereka yang pada saum atau berpuasa pasti akan mencari snack atau makanan untuk berbuka puasa nanti. Dan sudah bisa dipastikan bakalan menjamur di beberapa titik yang biasanya itu dijadikan sebagai tempat untuk berdagang. Ya contohnya di daerah Bangka yang bisa kita jadikan jalan tembus untuk menuju daerah Kemang. Ya cukup padat. Ini ngapain nih polisi pada lewat sini ya? Sono macet kali. Oh ini jadi jalannya udah padat, terus ketambahan mobil yang parkir di pinggir jalan, jadi semakin semrawut. Ya beginilah Indonesia dengan kemacetannya. War takjil, titik pertama war takjil. Wah, apa itu? Es buah creamy, anjay. Kayaknya lagi musim banget es buah creamy ya. Ini sebenarnya bukan di momen war takjil aja macetnya, itu biasanya emang di sini tuh titik kemacetan ya, karena ada Taman Pendidikan Quran. Biasanya pas selesai kegiatan di Taman Pendidikan Quran ini, mereka pasti akan dijemput nih anak-anak kecilnya, sehingga menyebabkan kemacetan. Kemudian ditambah volume kendaraan, semakin jadi deh macetnya. Wah, ada sushi 2.500 dengan rasa autentik, anjay. Nah, lihat dong, kawan sushi. Nih yang gue bilang tadi ya, jadi di sebelah kanan ini ada Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi banyak kendaraan yang terparkir ketika jam pulang sudah tiba. Aduh, motor gue miring begini. Makin banyak yang jualan kayaknya bulan Ramadan. Ketambahan itu takjil-takjilan seperti lontong dan gorengan. Wah, ini pantesan nih penyebab utamanya nih. Ada Bilogistik nih yang lagi bongkar barang. Nah, gue nggak ngerti Bilogistik itu anak perusahaan Alfa atau bukan, karena gue belum sempat searching juga. Cuma penasaran aja. Setiap gue jalan gitu, sering ketemu truk box di Logistik. Logonya sih warna merah, cuma gue nggak tahu itu punya Alfa atau bukan, atau memang anak perusahaannya Alfa supaya lebih terkesan terlihat global aja gitu ya, biar cakupannya kalau misalnya memang kegiatan pengiriman barang si Alfa itu nggak terlalu banyak, bisa disisipkan gitu ya barang-barang orang yang memang pengen dilakukan pengiriman gitu. Jadi biar kelihatan lebih global. Kalau ngebawa logo Alfa kan pasti orang berpikirnya atau persepsinya adalah barang-barang Alfa gitu ya.
Nah ini macetnya mantap nih, Kemangnya juga macet nih kayaknya. Ini kalau macet kayak gini kita harus sedikit sedikit putar otak supaya nggak tersendat terlalu lama. Kalau gue biasanya begini nih, nyari jalan-jalan pintas, set. Nah salah coy, nggak bisa bos, mau kemana? PA sih, gue aja mundur. Bocah nyelatu nggak jelas. Kalau kayak begitu jangan dipaksain ya bro. Ya gue tahu lo jago, tapi sejago-jagonya tuh pengen melompat pasti akan jatuh juga. Jadi dia tuh tadi terperosok karena jalannya itu ada perbedaan ketinggian yang cukup dominan. Jadi dia terperosok deh. Nih, perempatan ini juga cukup macet sih. Tapi gue kalau lewat dari sebelah kanan tadi bisa lebih macet lagi. Makanya gue ambil jalur dalam tadi. Ya walaupun akhirnya sama-sama macet juga, tapi nggak apa-apa lah. Oh ya, settingan kali ini gue pakai settingan standar 60 fps 2,7K di 60 frame per second. Kemudian exposure-nya gue setting min 1 karena hari ini cukup terik ya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan Akaso V50X di cuaca yang terik, gue sih prefernya exposure-nya dibikin min 1 karena kurang bagus kalau over exposure. Jadi objeknya itu nggak akan terlihat dengan baik gitu ya. Si Akaso ini kalau kita bisa gitu ya memaksimalkan settingan-settingannya untuk kita gunakan kegiatan motovlog, insya Allah akan aman. Artinya ya sesuai dah dengan yang kita harapkan. Dan gua nggak menyarankan banget si Akaso V50X ini digunakan di low light kecuali lo memang menggunakan pencahayaan tambahan, dan pencahayaan tambahannya juga bukan cuman sekedar flash lampu dari handphone gitu ya, tapi memang benar-benar lighting yang bisa memastikan objek yang ada di sekitar kamera itu bisa terlihat dengan baik gitu. Karena gue udah beberapa kali coba nge-record di keadaan yang low light, bahkan gue sempat ngetes gitu ya di keadaan yang sangat-sangat low light. Kemudian exposure-nya gue maksimalin, artinya gue taruh di settingan paling up, paling tinggi di plus 2 atau plus 3 kalau nggak salah ya, di plus 2 kayaknya. Di settingannya gue up di plus 2 dan hasilnya itu walaupun kelihatan tapi noise gambarnya itu cukup mengganggu, artinya nggak bagus hasilnya. Tetap aja sama seperti settingan 3GP kalau feeling gue ya. Nggak 3GP juga kali, 1080 lah versi amatir yang nggak di yang nggak di setting 1080 amatir handphone ya, bukan 1080 amatir action cam. Dan gue nggak menyarankan kegiatan low light itu kalian rekam menggunakan Akaso. Dan for your information juga, di Akaso V50X yang gue gunakan ini gue selalu lakukan recording di siang hari ya, karena gue takut aja kecewa gitu ketika gue ambil di kondisi yang low light kemudian hasil videonya itu kurang bagus, percuma gitu. Gue buang-buang energi untuk melakukan pembahasan, tapi kayaknya next time akan gue jabarkan, cuman nggak dalam waktu dekat ini ya. Bukan bener macet sampai Kemang. Ini tadi gue sebenarnya keluar kantor itu jam 4, cuma karena ada satu keperluan dan alasan yang menyebabkan gue jalan dari kantor itu jam 5 kurang atau jam 16.45 lah sore ya. Nah kemungkinan gue bakalan nemu banyak titik kemacetan ya, semoga aja nggak sampai nemu kemacetan yang bener-bener ngunci gitu ya, artinya nggak bisa jalan sama sekali. Karena target gue sampai di daerah Puspitek itu ya jam 7 malam. Ntar kita akan singgah dulu buat sholat maghrib ya, kisaran 15-20 menit ke sholat maghrib di daerah Pamulang aja sholat maghribnya, karena ini adalah hari Jumat. Nah ini mungkin alasan juga ya kepadatan lalu lintas itu semakin menjadi karena ini adalah hari Jumat. Biasanya mereka yang kerja di daerah
Jakarta dan tinggalnya ngekos, pasti di hari Jumat akan pulang ke rumahnya masing-masing. Karena weekend itu adalah hari yang panjang dan sudah selayaknya dihabiskan oleh mereka dengan keluarganya di rumah. Karena di tempat kosan di bulan Ramadan sendirian, di weekend itu rasanya kurang. Karena biasanya anak-anak kosan itu menggunakan kosannya ya untuk istirahat aja. Ini udah nggak ada lagi yang ngadain bukber apa ya? Bukber bagi-bagi takjil gitu. Oh ada tuh kayaknya itu di sebelah kan. Nggak tahu itu bagi-bagi takjil apa bukan. Ajib sih ini macetnya. Ya gue naik si Sentot nggak terlalu gue kebut-kebut ya, karena gue pengen ngirit-ngirit hemat-hematin bensin. Dan alhamdulillah ini nggak macet. Tapi kita lihat setelah ini, wah lumayan di depan. Baru gue bilang kagak pengen ngebut-ngebut, malah ngebut-ngebut. Nanti kira-kira apa nih judulnya? Titik war takjil yang wajib kalian hindari di daerah Kemang dan sekitarnya. Ini banyak orang yang beli es. Biasanya es itu tuh yang lagi viral-viral tuh, yang creamy-creamy gitu. Yang konsisten sih mereka-mereka yang masih suka banget sama kolak ya. Itu adalah creamy dengan kearifan lokal. Kalau kolak itu kan dibuat menggunakan bahan dasarnya santan ya, kuahnya itu. Jadi ketika santan itu mengapung di atas, dia itu akan terlihat creamy. Waduh, macet sekali hari ini. Ini gua nggak tahu pada pakai putih-putih. Orang kerja di mana nih? Plat nomornya D16OS, di ghost, tinggal tambahin ting, di ghosting, anjay. Ya elah, lagi mau kemana nih mobil, aneh banget. Mau naik ke rumahnya kali ya. Ini warteg takjilnya cukup banyak ya kalau di daerah Kemang itu. Banyak titiknya. Kalau dari jalur yang gue lewatin tadi banyak titiknya. Cuman kayaknya yang jadi favorit itu takjil yang dijual di daerah Bangka tadi ya. Karena mungkin spesialis. Cair. Mantap. Ini definisi orang kaya royal. Security-nya dikasih warna biru selembar. Lumayan. Cair. Lumayan buat beli takjil. Nah, titik kemacetannya itu cukup banyak tadi ya. Tinggal kalian pilih aja di seleksi kira-kira lewat mana. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Mohon maaf gue di video kali ini kurang energik karena topik pembahasannya gue biarin ngalir aja tanpa benang merah yang gue persiapkan dari awal. Sampai jumpa di video yang lain. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau kalian pernah punya pengalaman di jalur ini. Dan kalau misalnya ada tambahan daerah war takjil yang recommended gitu ya buat gue lewatin, walaupun tanpa gue mampir dan membeli takjil tersebut, jangan lupa tinggalkan komentar yang membangun. Sampai jumpa di video gue yang lain. See you.